Makanya Kanaan ini tidak bisa dijangkau oleh Nuh. Nggak bisa dijangkau, terlalu jauh. Ada penghalang antara Nuh dengan Kanaan. Tapi Ham, Sem, Yafet masih bisa dijangkau. Saya tahu di sini yang bisa dijangkau oleh Nuh. Dan saya tahu di tempat ini yang tidak bisa dijangkau oleh Nuh. Kehangatan. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, dirindukan oleh orang-orang di sekitar kampungmu, karena ada kehangatan di situ, pasti itu rumah ahli surga. Coba tanya dulu Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu dirindukan gak sama tetangga? Orang yang punya kehangatan itu dirindukan. Kata-katanya menguatkan. Kalau kita bingung ketemu dia, ya mencerahkan. Kalau kita lagi lemah ketemu dia, membangkitkan. Selalu membuat perubahan. Golongannya Allah, keluarganya Allah. Siapa itu? Ya tentu saja mereka yang hidupnya sudah tidak berlawanan lagi dengan misinya Allah. Mereka yang hidupnya sudah selaras dengan semesta, selaras dengan maunya Allah. Yuk Bapak Ibu sekarang ditanya pada diri kita. Bapak Ibu bekerja, bisnis, digerakkan oleh Allah atau oleh uang? Ada orang marah-marah, masuk. Mau sholat aja, anak-anak dimarah-marahin. Kamu bisa diem gak sih? Bapak mau sholat. Hebat. Itu yang disebut dengan ego spiritual. Dia yang tidak tahu ilmu sholatnya, nyuruh anak harus diam. Gitu. Jika perlu anak digebukin karena mengganggu bapaknya yang lagi sholat. Ini yang waras siapa? Kalau dia sudah tahu Allah, sudah bisa mengingat Allah, anak mau teriak kayak apapun gak akan mengganggu. Tapi karena dia pun sholat tidak tahu siapa yang disembah, mengingatnya kemana, semua yang masuk di telinga, yang mengganggu dia, semua diproses. Yang kurang ajar dia, yang disalahkan anaknya. Ini ada yang kayak gitu di sini. Ada lah, cuman saya gak tega nunjuknya. Betul gak? Mau sholat aja semua orang harus hening gitu loh. Padahal kamu yang gak tahu ilmunya. Ini kapal kita ini terlalu banyak bolongnya. Betul? Mudah menyesali keadaan. Gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Selalu cemas, khawatir dengan hari esok. Ada pemicu sedikit saja tentang masa lalu, ingat lagi. Orang lain kaya, iri hati. Hidup dengan pembanding. Tiap hari malas, nganggur. Ya tenggelam. Ini wajah-wajah tenggelam. Kelihatan dari kedipan matanya juga. Tidak punya gaya apung gitu. Tidak punya gaya Archimedes. Bayangkan ya, ketika kapal mati mestinya massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air laut. Menurut hukum fisika, ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka dia pasti akan tenggelam. Kadang-kadang harus belajar dari es Bapak Ibu. Es itu padat, tapi mengapung di dalam air. Pernah lihat es mengapung di air? Masa belum pernah beli sirup? Gak merhatiin kalian itu. Ya, beli es teh, itu kan dikasih es. Ngapung apa tenggelam esnya? Ngapung. Kenapa ngapung? Padahal sama-sama air. Yang di luar air, yang di dalam juga air. Kok air bisa ngapung dalam air? Karena dia padat. Dia es, lebih padat. Tidak mengizinkan air masuk ke dalam tubuhnya. Ngapung. Tenggelam itu karena kita mengizinkan. Ya, gampang sakit hati. Ya, gampang marah. Pengen nyubit sama kalian itu. Wajah-wajahnya kayak gini. Dandan aja terus. Kadang-kadang pakaian agama tidak ada kaitan dengan kepribadian. Makanya saya kalau di kampus ya, itu agak kenceng tuh. Kalau sudah pakai pakaian agama, kemudian nyontek. Niron, tuh pengalaman. Ya bawa-bawa pakaian agama gitu, seolah-olah dia sudah menggunakan agama sebagai benteng. Tapi di agama tidak bisa membentengkan dirinya. Dari niron aja, gak bisa agama melindungi diri. Kan
Memang sekarang itu banyak orang beragama, tapi agama tidak bisa melindungi dirinya. Karena kebanyakan membela agama, harusnya agama membela kita. Tidak ada tugas dari kita melindungi agama. Agama harus melindungi kita, itu yang benar. Teriak-teriak melindungi agama. Sambil teriak pun dia marah. Dia tidak melindungi dirinya sendiri dengan kemarahannya. Itu kan sudah tidak masuk akal. Paham sampai sini? Jadi udah ketemu kapal Nabi Nuh. Secara makro itu adalah komunitas. Secara mikro itu adalah tubuh. Nah, tubuh-tubuh yang sudah menjadi kendaraan bagi jiwanya sendiri, sudah damai dengan dirinya sendiri. Nah, tubuh-tubuh yang ini berkelompok nih, berkelompok. Kelompok ini menjadi kapal besarnya Nabi Nuh. Siap gak masuk ke situ? Jadi dari mana mulainya? Ya dari sini dulu. Kalau tidak siap untuk masuk ke kapal itu, ya jadi Kan'an. Anak Nabi Nuh itu kan yang tidak mau masuk kapal namanya Kanaan. Kanaan itu bahasa Ibrani. Kanaan itu artinya rendah. Kanaan itu artinya tertindas. Itu Kanaan. Ketika kita tidak melayakkan diri, bahkan kita menindas diri kita sendiri. Coba perhatikan kata-kata saya. Sering kan orang mengatakan, wah saya nggak mungkin bisa seperti itu. Ada nggak gitu? Nggak mungkin hidup saya bahagia. Ada nggak? Nggak mungkin pasangan saya berubah. Udah dari sononya begitu. Padahal pengen berubah, betul nggak? Nah ini sudah rendah nih, rendah. Tidak melayakkan diri. Beli baju pun si Kanaan ini pasti versi yang paling murah. Kalau ke pasar muter terus. Mau beli singkong 1 kilo aja dibanding-bandingkan, nih Kanaan nih. Yang model kayak gini gak bisa masuk kapal ini. Ini saya janjikan dari sekarang ya. Yang model-model kayak gini gak bisa masuk kapal Nabi Nuh. Kalau nawar sambil pergi. Saya tahu orangnya di sini. Ya Allah. Makanya ada konsultasi sama saya. Kamu penyakitnya ini. Oh, ayah tahu. Gak usah pakai alat medis, saya bilang. Getaranmu sudah kelihatan. Dari cara bicara aja. Lambat gitu udah kelihatan itu. Untuk menceritakan kondisi fisiknya sebetulnya. Pakai mobil, ada orang menghalangi sebentar aja udah tit. Ini Kanaan nih. Makanya anak Nabi Nuh itu ada 4, para sahabat. Yang pertama Kanaan, ini yang tidak bisa ikut kapalnya Nabi Nuh. Kanaan ini sebetulnya anak yang dimaksud itu ternyata bukan anak biologis. Anak spiritual sebetulnya. Jadi secara spiritual, anak-anak spiritualnya Nuh saat itu tuh dibagi 4 kelompok. Ada kelompok Kanaan. Ini yang gak bisa masuk ini. Dan kita menganggap Kanaan itu sosok aja. Benar-benar anaknya Nabi Nuh secara sosok. Kalau begitu ya ini cuma cerita sejarah aja. Saya tidak tertarik cerita sejarah. Saya akan membawa Al-Quran ke alam modern saat ini supaya hidup di sini saat ini sekarang. Dan Quran berlaku setiap zaman. Itu tugas saya dalam kehidupan ini. Saya mulai buka sedikit-sedikit semua rahasianya. Quran yang masih perawan ini saya buka sedikit-sedikit. Supaya kita jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran. Tetapi kita tidak mengerti isinya. Anak Nabi Nuh yang kedua namanya Sem. Shem itu bahasa Ibrani. Makanya cerita tentang Nuh ini sebetulnya ada di Injil. Saya melihat banyak sekali ayat-ayat di Injil, pasal-pasal di Injil yang cerita tentang Nuh. Shem itu ternyata arti dalam bahasa Indonesia itu kemasyhuran. Shem itu artinya terpuji, masyhur, menyenangkan. Shem. Mau nggak jadi Shem? Bisa apa kamu? Shem itu kalau bahasa Jepangnya itu sudah menemukan ikigai. Sudah menemukan passion dirinya. Sudah menemukan misi Tuhan dalam dirinya. Sudah menemukan berkah Tuhan dalam dirinya. Sudah menemukan ya profesional yang dititipkan Tuhan dalam dirinya. Sehingga dia menjadi sangat masyhur. Karena apa? Karena dia punya nilai. Kadang-kadang kita sering merendahkan nilai kita. Betul nggak? Iya. Coba beli bensin aja. Yang diperiksa nomornya itu sama petugas pom bensin.
Dicatat-catat gitu. Ih, gengsi. Kenapa dicatat-catat? Karena di aplikasinya yang namanya My Pertamina itu, ya, boleh beli bensin subsidi tapi daftar. Sebenarnya ketika daftar itu kan kita sudah merendahkan diri. Kenapa belinya yang subsidi? Kenapa tidak belinya yang tidak disubsidi? Karena kita layak, karena kita kaya, merasa berkecukupan. Jangan culas. Saya perhatikan ya teman-teman saya. Golongannya sudah tinggi, PNS, jabatannya tinggi. Suatu saat ketemu mas saya di pom bensin. Assalamualaikum. Bertalet. Saya kira diskusinya gak akan selesai, saya bilang di pom bensin. Nanti pokoknya udah selesaikan aja lo kamu beli bensin murah ini, dia nanti kita diskusi. Diskusilah dengan saya. Kalau kita berpikir tanpa batas, pasti yang datang juga tanpa batas. Kalau berpikir terbatas, yang datang juga terbatas. Semua itu terserah kita. Mau gak melayakan diri? Kan itu. Ya itu, Syem itu. Yang kedua anaknya Nabi Nuh itu yang pertama Kanaan, yang kedua Syem, yang ketiga itu Ham namanya. Ternyata Ham dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia artinya adalah kehangatan. Kehangatan. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, dirindukan oleh orang-orang di sekitar kampungmu, karena ada kehangatan di situ, pasti itu rumah ahli surga. Coba tanya dulu Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu dirindukan gak sama tetangga? Jawab dong, dirindukan. Yeah. Setiap orang yang datang ke rumah diterima dengan senyuman manis, senyuman sukacita, kebahagiaan. Ada makanan di lemari kita keluarkan. Ingin memberi yang terbaik pada tamu. Bahkan yang tidak dimakan oleh kita sehari-hari, khusus untuk tamu, keluarkan. Itu namanya kue lebaran. Betul nggak? Ya. Saya tanya kenapa ibu? Ke ibu saya dulu. Ini kue namanya kue lebaran. Iya ini kue lebar. Makanya jarang disajikan. Biasanya cuman hari pertama lebaran, itu pun durasi waktunya jam 6 sampai jam 10. Setelah itu masuk lemari. Karena ini kue lebaran. Ketawa ya? Ya rumah masak. Jadi Ham itu artinya kehangatan. Yang punya kemasyhuran, yang punya kehangatan, ini ada potensi nih, bisa masuk pada kapalnya Nuh. Coba Bapak Ibu, kita sederhana aja. Kalau orang yang punya kehangatan, ayah yang punya kehangatan, pasti selalu ditanya, ayah di mana? Kapan pulang ke rumah? Pasti. Ini saya agak ke sebelah sini nih, ya. Tapi ayahnya galak, rewel, kerjanya menyalahkan, tidak pernah bisa memahami kata-kata anak. Kerjanya mengintimidasi. Selalu aja menteror anak. Saya yakin ayah yang kayak gini gak dirindukan. Ayah-ayah model gitu namanya Bang Toyib. Coba tanya Bapak Ibu, sederhana aja. Ini baru bicara permukaan nih. Apakah ada potensi gak kita masuk kapalnya Nuh ini? Ada potensi ya? Oke. Orang yang punya kehangatan itu dirindukan. Kata-katanya menguatkan. Kalau kita bingung ketemu dia, ya mencerahkan. Kalau kita lagi lemah ketemu dia, membangkitkan. Selalu membuat perubahan. Gitu nggak Bapak Ibu? Sudah begitu belum? Begitu belum? OTW aja. Dari kemarin gitu aja jawaban kalian tuh nggak jelas. Anaknya Nabi Nuh yang keempat namanya Yafet. Dalam bahasa Ibrani Zafet. Itu artinya keluasan. Luas sudut pandangnya, luas ilmunya, luas dadanya. Bukan luas dadanya. Luas kesadarannya. Apa saja yang terjadi, terima. Setiap orang dia terima apa adanya. Tidak ada penghakiman, tidak ada justifikasi pada orang. Siapapun dia terima. Luas. Ciri orang luas perhatikan. Tidak pernah menilai, tidak pernah menghakimi. Lihat tuh orang yang suka menghujat. Menyalah-nyalakan orang lain karena berbeda dengan dirinya. Itu karena sempit. Ngajinya cuma gitu-gitu aja, tapi berani menjustifikasi orang lain. Bahkan menjustifikasi orang lain menggunakan gelar kerohanian. Gak usah sebut ya gelar kerohanian, pada tahu kan? Iya.
Pakai gelar itu, gelar ini, tapi yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang menghujat, hoax, fitnah, mengadu domba, penuh dengan kebencian. Ini yang model kayak gini, ini kelompoknya Kanaan. Makanya Kanaan ini tidak bisa dijangkau oleh Nuh. Gak bisa dijangkau, terlalu jauh. Ada penghalang antara Nuh dengan Kanaan. Tapi Ham, Sem, Yafet masih bisa dijangkau. Saya tahu di sini yang bisa dijangkau oleh Nuh. Dan saya tahu di tempat ini yang tidak bisa dijangkau oleh Nuh. Nih kalau belum bisa dijangkau, yuk berubah. Jangan jadi Kanaan terus. Jadi Sem, jadi Ham, jadi Yafet. Ya, bernilai hidupnya, dibutuhkan keberadaannya, penuh dengan kehangatan, penuh dengan keluasan. Perhatikan, rumah yang luas bisa menerima semua barang apapun itu. Rumah yang sempit, gak bisa. Orang yang luas pikirannya bisa menerima semua ilmu dari manapun datangnya, gak pilih-pilih. Bapak Ibu, kemarin saya praktek. Sengaja saya membawa sahabat-sahabat di Bumi Spiritual Indonesia. Siapa yang mau ikut saya? Kemarin saya pergi ke panti asuhan Rumah Kasih Karunia di Bandung Barat. Saya menyampaikan bantuan dari Bumi Spiritual Indonesia kepada mereka dalam rangka Natal. Udah jelas ya? Keyakinannya berbeda. Saya ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya, bagaimana ketika kita memberi, melepaskan semua sekat. Begitu sampai di sana, semuanya menangis. Ada yang bilang sama saya, ayah terima kasih. Baru hari ini saya merasakan pemberian yang tulus tanpa sekat. Tidak melihat dia keyakinannya apa. Yang jelas dia perlu dibantu. Ada anak-anak kecil yang usianya 3 tahun, 4 tahun. Yang terpisah dari ayah ibunya. Mereka perlu susu, perlu bantuan. Kita mau diam saja cuma karena keyakinan mereka berbeda. Tidak. Saya belikan susu berapa dus. Saya sampaikan. Mereka bernyanyi, riang, bahagia menyambut kehadiran kita. Dan mereka seolah-olah menahan, jangan pergi dari sini. Mereka perlu uluran kasih sayang. Ada sahabat kita yang ikut bertahun-tahun tidak punya anak. Menangis merangkul saya. Ayah terima kasih. Sekarang saya tahu jawabannya kenapa saya tidak punya anak. Setelah melihat betapa banyak anak yang disia-siakan oleh ibu bapaknya. Berarti saya belum dikarunia anak. Karena Allah belum percaya pada saya. Sudah. Kamu tenang sekarang. Setelah itu saya pergi ke panti asuhan Putra Maranatha tuh di Jalan Cipto. Saya kirimkan bantuan, sembako dan lain-lain. Disambut dengan lagu angklung. Lagunya Mojang Priangan. Sama Halo Halo Bandung. Nangis kita semua. Indah gak kalau hidup begitu? Ya. Oleh karena itu, saya menyampaikan Selamat Natal tahun 2025 untuk sahabat-sahabat yang merayakannya. Selamat menyambut tahun baru tahun 2026 untuk kita semua. Yakin tahun baru jadi momen buat kita bangkit, buat kita berubah. Kalau masih jadi Kanaan, yuk kita jadi Sem, jadi Ham, jadi Yafet. Perlahan-lahan aja. Tidak usah cepat-cepat, yang penting bergerak maju, tidak usah bergerak cepat. Yakin bisa ya? Oke. Saya selalu mengajarkan praktek Bapak Ibu, tidak mau teori-teori. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya sudah biasa. Bantuannya untuk sahabat-sahabat yang sama keyakinan dengan saya. Maka saya sebut ini adalah baksos lintas agama. Saya ingin mengajarkan bagaimana kita merasakan cinta kasih tanpa batas. Karena cinta itu harusnya tanpa syarat. Ya, di sini juga ada para sahabat yang kemarin ikut saya. Luar biasa. Sudah siap? Oke. Nah, jadi kapal Nuh itu yang pertama secara makro adalah sebuah komunitas. Kapal Nuh yang kedua secara mikro adalah individu-individu yang berkesadaran. Nah, ketika individu-individu ini bergabung dalam satu komunitas, itulah kapalnya. Dan kalau Bapak Ibu bisa masuk ke sana, di sana itu bukan hanya ada kapal, di situ ada ajaran yang menuntun kita. Di situ juga petunjuk jalan, ada penuntun jalan yang akan mengarahkan kita sehingga kita tidak akan salah arah. Bapak Ibu, ayat ini panjang sekali. Kalau saya jelaskan satu persatu, ya,
Apalagi dari teks bahasa Arabnya, nanti waktu kita jadi tidak akan sampai pada tujuan kajian hari ini. Oleh itu izinkan saya untuk membacakan bagian-bagian penting saja dari huruf Arabnya. Karena kalau saya bacakan semuanya juga yakin gak ngerti. Karena kita kan cuma bisa baca aja. Betul apa tidak? Pakai speaker lagi. Kamu aja yang baca kagak ngerti. Lucu ya kamu itu. Tapi tolong lihat bagian yang akhir aja dulu. Di sini ya. Mulai dari sini nih. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, bisa ditebak ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kamu dan kamu juga ridho kepada Allah. Itu. Kemudian Allah mengatakan ulaika hizbullah. Pernah dengar gak? Ada satu organisasi dunia namanya Hizbullah. Adanya di negara sana. Saya tidak bicara itu. Saya bicara Hizbullah dalam versi Al-Quran, versi asli. Ternyata setelah saya baca bahasa kamus, Hizbullah itu artinya adalah golongan Allah. Hizbullah itu artinya adalah keluarga Allah. Mau masuk gak sama keluarganya Allah? Mau gak masuk pada golongannya Allah? Dijanjikan di ayat ini, khusus golongan Allah, inna hizballaha humul muflihun. Sesungguhnya golongan-golongan Allah itulah orang yang beruntung. Nah, golongan Allah itu dalam ayat lain disebut Bani Israel. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Makanya di Quran dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi kalau ingin diunggulkan oleh Allah dari segala umat, tentu saja jadilah Hizbullah. Paham ya? Jadi Hizbullah apa? Golongannya Allah, keluarganya Allah. Siapa itu? Ya tentu saja mereka yang hidupnya sudah tidak berlawanan lagi dengan misinya Allah. Mereka yang hidupnya sudah selaras dengan semesta, selaras dengan maunya Allah. Yuk Bapak Ibu sekarang ditanya pada diri kita. Bapak Ibu bekerja, bisnis, digerakkan oleh Allah atau oleh uang? Jawab dong. Bohong besar. Ya, saya mewawancarai banyak orang untuk riset saya. Kenapa Anda bekerja? Wah, kalau saya nggak kerja, siapa yang bayar cicilan? Oh, takut. Kenapa nggak bekerja? Kalau saya nggak bekerja, saya tidak punya rumah. Oh, takut. Kalau saya nggak bekerja, anak saya nggak sekolah. Oh, takut. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya mobil. Oh, takut. Jadi jelas, dia kerja digerakkan oleh rasa takut yang ada dalam dirinya, bukan oleh Allah. Harusnya jawabannya, kenapa Anda bekerja? Saya percaya, saya jadi sarjana A, sarjana B, sarjana C. Saya kerja di tempat ini karena saya direncanakan oleh Allah. Ini peran hebat buat saya. Saya ingin menjadi kepanjang tangan Allah di peran ini. Saya ingin menyampaikan cinta kasih Allah. Gak usah pikirkan uang, uang akan datang. Itulah orang yang kejar uang. Dan saya yakin dan Bapak Ibu, semua orang di dunia ini rata-rata mengejar uang, tidak dikejar uang. Gitu Bapak Ibu. Begitu apa tidak? Banyak yang kayak gitu? Jawab dong, banyak apa tidak? Banyak apa banyak sekali? Siapa di antaranya? Supaya jujur, jangan nuduh-nuduh orang terus ngaji. Orang lain. Kita tuh ngaji kebanyakan keluar nih telunjuknya, kesininya enggak, jarang. Akibatnya ya kita jadi tidak sadar, terlalu banyak menunjuk orang lain. Nah, saya jelaskan selintas aja. Ya, jadi Hizbullah itu menurut ayat ini adalah Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Masih ingat Bapak Ibu kajian saya? Penjaga surga itu malaikat apa? Ridwan. Surga ada di mana? Di sini. Kata siapa? Kata Allah. Kata Saiful Karim. Kalian tuh kalau ngomong. Kata Allah, surat Hud ayat 106, 107, 108 baca. Surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas.
Surga neraka itu di sini saat ini sekarang ketika kita masih hidup. Ini bisa jadi surga kalau dijaga malaikat Ridwan. Dan ini akan menjadi neraka kalau dijaga malaikat Malik. Malik itu milik itu aku itu ego, diri palsu. Lihat orang yang dijaga ini dengan malaikat Malik, milik ego. Ego itu Bapak Ibu seperti luka yang menganga. Kesenggol dikit saja pasti sakit. Gitu gak Bapak Ibu? Gampang kesenggol gak? Gampang kesenggol gak? Gampang. Itu karena ini dijaganya malaikat Malik, milik ego, diri palsu. Tapi kalau dijaga oleh Ridwan, ridho, apapun yang terjadi, di belakang musibah pasti ada berkah. Bahkan di belakang berkah pun ada musibah. Saya percaya pada rencana Allah. Walaupun saya tidak suka dengan kejadian ini, tapi saya yakin di belakang kejadian ada yang terbaik yang Allah sampaikan buat saya. Itu gak Bapak Ibu? Kalau sudah begitu, itu sudah mulai Ridwan yang jaga. Nah ada juga nih yang dijaga dua-duanya. Ada itu masih ada, ya. Makanya bengep-bengep, ya. Ridwan dengan Malik berantem terus di sini. Ya, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, beruntung Bapak Ibu, yang couplingnya lebih luas dijaga Ridwan, walaupun Malik masih ada, nggak apa-apa. Ini yang couplingnya lebih luas dijaga Malik, Ridwannya nggak berdaya. Nah, maka di ayat ini dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau di kampung saya Bapak Ibu, kalau sebelum sholat subuh itu kalau di Garut ada yang namanya tarhim. Jadi tarhim itu membangunkan orang yang mau sholat subuh. Nah itu dipilihkan ayat-ayat dari Al-Quran yang kemudian dinadomkan itu. Itu bagus itu ya, suaranya bagus, apalagi ya jam 3 pagi itu sayup-sayup, gelombang otak kita sedang di teta, masuk tuh meresap, bangun jam 3 pagi itu, ya keluar kemudian menghirup udara yang segar. Itu mendengarkan tarhim itu kalau di kampung saya. Salah satunya adalah ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sering dibacakan itu di kalimat tarhim itu. Allah ridho kepadamu, kamu juga ridho kepada Allah. Tapi saya juga curiga, yang baca tarhimnya ngerti apa enggak. Malah saya pernah nanya itu, tarhim itu buat apa dibacakan? Nah udah kenusare. Ya Allah. Ya saya setuju-setuju aja. Tapi kan bagus kalau membangunkan orang yang tertidur kesadarannya. Bukan hanya tertidur fisiknya. Karena speakernya keras, dibacakan ini, ya hararudang. Tapi baru bangkit dari tidur fisik. Syukur kalau bisa bangkit dari tidur kesadaran. Radhiyallahu an, gitu. Ya arhamar rahimin, irhamna, gitu. Gitu, nyanyinya tuh begitu. Indah banget kalau ngerti. Jadi siapa sebetulnya kapal? Yang mana kapalnya Nuh itu? Kapalnya Nuh itu adalah Hizbullah. Golongan orang-orang yang berkelompok, dan di situ adalah orang-orang yang hidupnya sudah tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Hizbullah. Paham? Mau jadi keluarganya Hizbullah? Oke. Syaratnya gimana tadi? Tentu saja, semua yang berkontribusi membangun kesadaran kapalnya Nuh ini adalah orang-orang yang sudah sadar. Sudah jadi, siapa tadi? Udah lupa lagi. Sem. Siapa lagi? Ham. Siapa lagi? Yafet. Pinter. Ya, jadi 3 itu aja dulu. Ya, udah. Jadi latihannya setelah ini, ya ke rumah, saya ingin menjadi orang tua yang hangat. Selalu menebarkan kehangatan. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu sedang belajar, gak apa-apa. Ibu gak marah. Ibu gak marah. Ya, mari kita bedakin wajah kita, ya, dengan bedak kehangatan. Jangan dibedakin dengan bedak yang serem-serem, merah-merah. Oke, yang palsu-palsu. Ih, kamu tambah kayak ondel-ondel. Ya, jadi kisah Nuh itu diceritakan di banyak surat Bapak Ibu. Yang eksplisit nanti boleh Bapak Ibu baca di surat Nuh, surat ke-71 ayat 1 sampai ayat 28.
Lalu kalau Bapak Ibu ingin baca lagi ya rangkumannya, itu ada di surat Hud ayat yang ke-25 sampai ke-49. Nanti boleh dibaca. Catat aja nomor ayatnya. Clear ya? Oke. Nah, ternyata kisah ini kalau dibaca secara universal memiliki dimensi hakikat yang sangat relevan dengan zaman yang sekarang. Ya? Jadi Kanaan itu bukan tenggelam disapu oleh banjir bandang. Bukan banjir bandang yang fisik. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah banjir bandang yang ruhani. Kebodohan, dogma, doktrin. Itu semua banjir bandang yang akan menyapu Kanaan. Tenggelam dalam ketidaksadaran. Dan sekarang ini Kanaan yang disapu oleh banjir bandang ketidaksadaran, banjir bandang kebodohan, banjir bandang keserakahan, banjir bandang keangkuhan. Banyak? Banyak? Oke. Orang yang hari ini korupsi, mencuri hak orang lain, dia tersapu oleh banjir bandang keserakahan. Gak puas dengan gaji dari jabatan yang sudah besar. Tidak merasa cukup, terus mencuri. Relevan gak Bapak Ibu kajian ini dengan kondisi kita saat ini? OTT KPK terus menerus berjalan. Tidak ada efek jerah. Baru kejadian di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah OTT pun masih pakai peci. Mending juga uing atau temakenan naon. Bapak Ibu, yuk kita masuk. Kita lihat dulu surat Hud. Ini agak lompat nih. Lihat saya sekali lagi. Cerita tentang Nuh itu adanya di surat Hud ayat 25 sampai 49. Loh kok dibalik 49 dulu? Nah inilah metode saya. Didaktik metodiknya dirubah sedikit. Tapi nanti akan masuk semua. Ya, lihat saya semuanya. Surat Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaib. Nabi, naba, itu nabi, naba, itu artinya adalah berita. Jadi sebetulnya nabi itu pembawa berita. Naba itu berita, Bapak Ibu. Makanya di sini tilka min amba'il ghaib nuhiya ilaika. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib. Jadi ternyata setelah saya kaji Al-Qur'an, cerita Nuh ini bukan cerita kapal Nuh yang dibuat secara fisik. Ini berita ini termasuk berita tentang yang gaib. Itu dinyatakan di ayat ini, ya, supaya ngerti. Tilka min amba'il ghaib nuhiya ilaika. Itulah di antara berita-berita penting tentang yang gaib. Jadi ini berita tentang yang gaib. Siapa yang gaib, Bapak Ibu? Siapa yang gaib? Diam semuanya. Yang gaib itu yang belum kita tahu. Kalau kita belum tahu Allah, ya Allah bagi kita gaib. Tapi bagi mereka yang sudah tahu Allah, bahkan Allah itu bukan gaib, nyata, senyata-nyatanya, tidak ada yang lebih nyata dari dia. Jadi ini berita buat yang sudah tahu atau yang belum tahu? Yang belum tahu, kasihan. Berenya. Jadi sesuatu itu gaib kalau kita belum tahu. Kalau sudah tahu nggak gaib lagi. Allah itu gaib bagi yang tidak tahu. Bagi yang sudah tahu yang nggak gaib. Jangan bilang Allah maha gaib. Cek saha.